Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Rahman, Masyari Dahlan dari kelas R8I. Di sini saya akan mencoba mendemokan aplikasi Android yang saya buat untuk tugas skripsi saya yang berjudul Rancangan Sistem Aplikasi Toko Kue Retis berbasis Android. Pada basicnya di sini memang seperti aplikasi penjualan biasa. Memang fokusnya untuk penjualan. Dan di sini bisa dilihat di bagian kanan ini ada aplikasinya. Dan di bagian kiri ini adalah database yang saya gunakan, yaitu database dari Firebase Google. Dan ini saya perlihatkan sedikit untuk tabel-tabel di database. Ada tabel cake, ini untuk kue basah, untuk pastry ini untuk kue kering, dan user ini untuk data-data pengguna. Misalkan isi dari user bisa dilihat di sini ada beberapa field di mana setiap field memiliki data-data pengguna, misalkan dari email, dari alamat, dari nama, nomor telepon, serta tipe dari yang membedakan antara si admin dan user. Kalau nomor 1 itu adalah admin, kalau yang 0 adalah user. Oke, itu sedikit dari database yang diperlihatkan. Dan sebelumnya ini saya akan buka ulang aplikasinya. Di sini saya running menggunakan emulator. Nah, setelah di running ulang maka akan muncul tampilan awal seperti ini pada aplikasinya. Lalu kita klik mulai. Selamat datang di aplikasi Toko Kue Retis. Silakan login atau daftar untuk memulai aplikasi. Dan itu bisa didengar bahwa ada suara selamat datang untuk pertama kali ketika kita memulai memasuki aplikasi setelah mengklik tombol mulai. Lalu di bagian menu masuk ini kita bisa langsung masuk, atau kalau misalkan tidak mempunyai akun maka bisa daftar untuk membuat akun baru dengan cara klik tidak memiliki akun, silakan daftar di sini, bisa kita klik. Nah, maka akan muncul menu daftar. Misalkan kita daftarkan namanya adalah Yudi at Gmail, namanya Yudi, alamatnya misalkan Jalan Kota nomor 23, nomornya 0886656434. Kata sandinya adalah Yudi 123. Kita klik daftar. Kita tunggu sebentar prosesnya. Dia akan mengupload profil user ke Firebase-nya. Maka user sudah terdaftar di aplikasi toko kue ini. Dan bisa dilihat tadi ini ada penambahan baru di database-nya secara up to date karena memang aplikasi ini sudah bisa terhubung secara online ke Google Firebase. Dan ini bisa kita lihat untuk field yang ini adalah beberapa data dari user, dan ini adalah data yang baru kita masukkan tadi atas nama Yudi, sudah update. Dan kemudian kita masuk ke bagian menu utama. Menu utama ini bisa dipesan beberapa kue basah dan kue kering. Dan kue keringnya ini jumlahnya lebih sedikit daripada yang kue basah. Harusnya tidak apa-apa ya, ini hanya sampel aja. Dan misalkan ketika kita mau pesan kuenya,
kita pesan ini kita bisa nambah menggunakan ini tombol plus atau min. Misalkan kita beli 2, kita add to cart. Artinya kita masuk ke menu keranjang. Nah, misalkan kita mau beli kue yang keringnya juga bisa. Di sini ada tambahan menu kuenya kecil atau kue yang besar. Kalau kue yang kecil harganya ini, yang besar segini harganya. Bisa dipilih dulu, misalkan kita mau beli yang kecil. Nah, misalkan jumlahnya 3. Add to cart, ditambahkan ke menu keranjang. Atau bisa kita coba lagi satu lagi untuk kue keringnya kita pilih yang besar untuk kuenya. Terus kita pilih misalkan 5. Lalu kita tambahkan ke keranjang. Lalu kita lihat di menu keranjang ini. Nah, sudah terupdate di menu keranjang. Ini adalah item-item yang sudah dipilih tadi berdasarkan keinginan konsumen. Dan ini untuk data keranjang ini menjadi data keluaran, salah satu data keluaran di mana nanti data keluarannya itu ada di menu admin di bagian laporan pre-order. Dan itu adalah menjadi salah satu di antara 4 keluaran yang saya buat. Dan ini totalnya. Dan ketika kita klik buy now, transaksimu berhasil. Silakan menunggu pesanan untuk diantarkan. Nah, maka akan keluar bagian pesanan sudah mulai dikirim oleh kurir. Dan untuk info bahwa sistem pembayaran yang saya buat adalah sistem COD atau cash on delivery. Jadi misalkan kue itu sesuai dengan rancangan saya bahwa kue itu bisa dipesan, dibelinya dengan hanya sistem COD. Belum saya pikirkan untuk bagaimana sistem payment yang lain. Jadi ketika dipesan kue sudah ada stoknya, sudah ready langsung dikirim dan ada kwitansinya, si kurir membawa kwitansi. Nanti kurir akan meminta uang tunai secara langsung kepada konsumen ketika barangnya sudah sampai di alamatnya. Lalu setelah pemesanan selesai, maka bisa kembali ke menu utama. Nah, lalu di sini ada 3 menu yang lainnya. Ada menu toko, ini menu beranda. Jadi ketika misalkan kita dari menu yang lainnya, misalkan dari Bright, kita bisa ke menu beranda hanya dengan mengklik menu toko. Lalu di sini ada menu riwayat. Nah, riwayat ini adalah riwayat pemesanan konsumen yang tadi. Ketika setelah memesan kue-kuenya, maka akan tampil berupa laporan keluaran, dan ini adalah salah satu output juga. Output berupa laporan pembelian. Kalau misalkan laporan pembelian ini berhasil. Dan ini berbeda dengan laporan pre-order yang tadi yang masih dalam keranjang karena belum sukses dipesan. Dan ini sudah sukses dipesan, maka laporannya seperti ini kalau yang saya bisa buatnya untuk keluaran. Lalu yang sebelah sini ada menu profile. Menu profile ini hanya sederhana, ada tampilan foto, nama, email. Sisanya ada sandi, bisa diganti. Ada alamat sama nomor telepon. Dan bagaimana caranya untuk merubah? Yang pertama, kita bisa klik menu ubah profil. Misalkan kita ganti Yudi Gunawan. Ini kita ganti Yudi 1. Ini kita ganti nomornya jadi nomor 40, kita tes.
belakangnya misalkan kita ganti aja satu-satu, kita simpan. Ternyata harus melogin ulang dulu ya supaya database-nya terbaca untuk ketika setelah mendaftar, supaya database-nya terupdate untuk data dia. Berarti nanti kita akan login ulang. Coba kita kembali dulu, kita keluar. Terima kasih telah mengunjungi aplikasi toko kue Retis. Sampai jumpa kembali. Dan ketika kita keluar atau logout, ada suara salah satu suara di antara 3 suara yang saya masukkan di aplikasi ini. Dan seperti tadi bisa didengarkan suaranya. Dan kita lanjutkan untuk login ulang. Kita ke bagian profil, kita bagian ubah profil, kita tambahkan Gunawan, ini kita tambahkan 1, ini kita ganti 40, ini kita ganti aja belakangnya 4 nomor, di belakangnya jadi 7788. Cuma kita simpan. Nah, data user terupdate. Dan di sini tadi ada sedikit kedipan kalau itu menandakan bahwa data dari yang kita ubah profil tadi itu sudah terupdate di Google Firebase. Nah, namanya berubah di Firebase menjadi Yudi Gunawan, yang sebelumnya Yudi, dan emailnya jadi yudi1@gmail.com. Yang sebelumnya tadi hanya Yudi. Seperti ini nih. Dan ini belum update. Coba kita misalkan kita klik ke beranda, kemudian kita klik ke profil lagi. Nah, ini baru berubah, baru update. Nah, untuk kurang lebih untuk konsumen seperti itu. Lalu untuk yang selanjutnya ada menu admin atau Terima kasih telah mengunjungi aplikasi toko kue Retis. Sampai jumpa kembali. Lalu kita lanjutkan dengan fitur menu admin. Sebelumnya akun admin ini sudah didaftarkan di database secara manual. Untuk yang pertama kalinya, untuk emailnya adalah admin@gmail.com, admin123. Kita masuk. Nah, jadi untuk aplikasi ini sistemnya antara si admin dengan user itu kita jadikan satu untuk aplikasinya. Yang hanya dipisah itu hanya akunnya yang dipisah, tapi untuk aplikasi itu kita jadikan satu antara konsumen dengan admin. Dan di sini bisa dilihat ini menu admin sangat berbeda dari menu konsumen atau menu user yang tadi. Ada beberapa fitur yang saya buat di sini. Yang pertama adalah daftar admin. Fungsi daftar admin adalah apabila kita memiliki lebih dari satu admin dan ingin mendaftarkannya secara mudah lewat aplikasi, bukan melewat database, maka kita bisa daftarkan secara langsung di menu ini. Misalkan kita kasih email admin123@gmail.com, namanya adalah Setiawan, alamatnya adalah Jalan 34, nomor telepon
kita masukkan. Untuk kata sandinya adalah admin 12345. Kita daftar. Nah, terlihat di sini ada updatean baru dari user. Maaf di sini. Oh, maaf di sini. Nah, ini updatean terbaru dari user, data user. Ada Setiawan admin 123@gmail.com. Ini yang tadi kita daftarkan. Karena sudah sukses, kita kembali. Nanti kita coba ya untuk data admin yang ini, yang baru. Dan selanjutnya adalah menu kue basah. Nah, di sini ada beberapa menu yang sudah saya input, beberapa kue basah seperti ini. Dan untuk menginputnya bisa dari sini. Caranya adalah kita klik input data. Misalkan nama kue basahnya adalah misalkan ini contoh aja ya. Harganya misalkan 10.000. Karena berhubung ini belum ada foto, kita coba kita coba cari fotonya. Misalkan martabak ya. Kita coba ambil fotonya. Oke, martabaknya sudah terdownload fotonya. Kalau kita klik di sini, nah kita coba upload fotonya.
memang agak lama ya kalau ada emulator, karena dia perlu proses untuk upload. Nah, setelah fotonya sudah diupload, karena kalau misalkan kita menginput itu harus dengan gambarnya. Kalau tidak dengan gambar maka akan error. Nah, setelah kita input, nah maka data disimpan beserta dengan gambarnya diupload. Coba kita kembali ke menu ini. Kita keluar dulu supaya prosesnya uploadnya bisa lebih cepat. Nah, terlihat kan martabak ini sudah terupload. Dan di sini saya menambahkan beberapa fitur untuk mendelete dan mengubah. Kalau misalkan kita slide ke kiri, berarti kita mengupdate. Misalkan kita ingin mengupdate martabak goreng. Nah, kita klik update. Maka datanya sudah tersimpan. Kita kembali lagi supaya refresh datanya. Nah, ini ada martabak goreng. Berarti datanya sudah terupdate. Dan kalau misalkan saya slide ke kanan, maka gunanya adalah untuk menghapus item yang sudah kita input tadi. Itu. Jadi di dalam fitur atau menu input ini ada menu update dan menu menghapus. Begitu pula di bagian kue kering. Di kue kering itu sama, dia ada slide kanan dan kiri yang fungsinya tadi kalau ke kiri untuk mengupdate, ke kanan untuk menghapus. Hanya berbeda di bagian inputnya, di bagian ini ukuran besar dan ukuran kecil, karena berdasarkan survei di toko yang saya pelajari, kalau kue kering yang mereka buat itu ada ukurannya, ukuran kecil atau besar itu ada harganya masing-masing. Makanya saya buatkan dua dua tabel di mana ukurannya kecil itu punya harga sendiri dan besar punya harga sendiri. Dan itu sama seperti tadi ketika kita ingin menginput nama kue keringnya itu harus dengan gambar juga. Kalau tidak, itu tidak bisa terupdate. Nah, jadi kita lanjut ke selanjutnya di bagian profile admin. Nah, profile admin di sini juga saya berikan supaya dia bisa mengubah profil admin sendiri. Misalkan Setiawan Cahyo, adminnya 12345, nomornya misalkan saya ubah saja 10. Ini saya asal aja, lalu kita simpan. Nah, sama seperti tadi, kalau setiap kita mendaftar pertama kali, baik user atau admin itu harus dikeluarin dulu ke menu utama akunnya, baru nanti masuk lagi.
karena ini belum terupdate di Firebase. Nah, coba kita keluar lagi. Terima kasih telah mengunjungi aplikasi Toko Kue Retis. Sampai jumpa kembali. Kita kasih nama tambahan Cahyo. Di sini kita tambahkan 4/5. Sini kita rubah nomornya aja. Ini kita kasih asal. Coba kita simpan. Nah, baru datanya terupdate. Coba kita keluar. Kita balik lagi ke menu profil. Nah, baru dia terupdate. Karena memang agak delay ya. Untuk update-nya tidak langsung. Lalu selanjutnya ada menu data user. Data user ini fungsinya adalah untuk misalkan salah satu keluaran juga di antara 4 itu, fungsinya adalah sebagai laporan data-data user yang sudah mendaftar di aplikasi ini, baik itu admin ataupun si konsumen. Lalu yang selanjutnya sebelahnya ada riwayat pemesanan. Di dalamnya ada dua bagian nih yang saya jelaskan tadi, adalah pre-order, di mana pre-order ini adalah data yang ada di keranjang tadi sebelum dipesan. Dan di sini adalah laporan pembelian. Laporan pembelian itu kita bisa buka. Itu terhubung dengan riwayat pemesanan yang tadi di akun user, dimana setiap sudah dibeli maka di akun admin pun juga akan terupdate untuk laporannya seperti ini pembeliannya. Kalau kita lihat pre-order, nah di pre-order ini adalah sisa laporan yang ada di keranjang tadi yang kita beli, karena di sini belum terhapus mengikuti data yang ada di keranjang tadi, makanya di sini masih ada belum terhapus. Untuk yang data user ini mungkin belum terupdate, seharusnya ada nih tampil user-user akun-akun admin atau user yang sudah terdaftar. Nanti akan saya coba perbaiki lah untuk selanjutnya. Mungkin itu sekian yang bisa saya tampilkan dari aplikasi ini. Dari saya cukup sekian, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.